Teman-teman, lagi bersama saya Usradu Sumanalgaini. Dalam kesempatan kali ini bersama saya sudah bergabung Jarwati, founder sekaligus owner First Education Center. Kita akan ngobrol dengan Jarwati bagaimana beliau membangun lembaga pendidikan ini, dan baru-baru ini beliau juga meraih beasiswa ke Inggris. Nah, langsung saja kita ngobrol dengan Jarwati. Assalamualaikum, Jarwati. Waalaikumsalam, selamat malam Bang. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya selamat ya, lolos beasiswa S2 ke Inggris. Oke, makasih Bang, sama-sama. Ya, ya, jurusan apa? Oke, jadi di Inggris itu, saya ngambil jurusan Management and Entrepreneurship, manajemen dan kewirausahaan Oke, di Cranfield University. oke, keren ya, hebat ya. Kabarnya hari itu dapat di New Zealand juga. Oke, jadi sebenarnya ini udah beasiswa yang kesekian gitu ya, karena sebelumnya sebenarnya 2015 juga pernah lulus beasiswa, tapi memutuskan untuk nggak diambil karena pada saat itu anak masih kecil. Dan Hmm, komitmennya dengan suami waktu itu adalah nanti ketika anak udah agak besar, itu nggak apa-apa, boleh lanjut. Nah, kemarin beasiswa LPDP itu dikasih opsi 3 kampus. Yang pertama di Oklahoma State University di Amerika, hmm. kemudian, Cranfield University di Inggris, dan satu lagi di Otago University di New Zealand, gitu. Jadi, eee, boleh memilih 3 kampus yang mana, cuman setelah dipertimbangkan lebih dominan inginnya ke Inggris gitu. Ada alasan khusus memilih ke Inggris? Yang pertama sih memang dari beberapa program yang ditawarkan di Cranfield University itu, ada semacam yang disebut dengan Bethany Center. Jadi itu merupakan suatu lembaga ekstrakurikulernya gitu ya, yang memberi kesempatan kita untuk langsung dilatih gimana jadi wirausaha gitu oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Inggris secara langsung gitu. Jadi itu merupakan kesempatan besar kan, siapa tahu bisa buka akses, mungkin produksi hasil bumi dari Gayo ke Inggris gitu. Oke, jadi nggak cuman teoritis, tapi juga praktis dan langsung dihubungkan dengan pasar, pengusaha, investor di sana ya. Tentu ini kesempatan eh, langka, besar, dan cukup berharga. Sayang kalau dilewatkan memang. Nah, beasiswa LPDP. Jadi Jarwati, apa persiapan khusus yang mesti dilakukan untuk menghadapi beasiswa ini dan bisa lolos ke luar? Oke, sebelumnya mungkin perlu saya jelasin dulu ya Bang ya, sama teman-teman itu beasiswa LPDP itu apa sih gitu ya kan. Mhm. Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dana keuangan, jadi ini adalah beasiswa yang dia, dinaungi oleh Kementerian Keuangan gitu. Jadi beasiswa ini merupakan dana abadi pendidikan dari APBN yang Hmm. kemudian digunakan untuk, membiayai orang-orang yang berpotensi bisa, menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang gitu ya. Jadi beasiswa LPDP ini terbagi 3 Bang sebenarnya. Itu ada beasiswa afirmasi itu beasiswa yang ditujukan untuk, wilayah tertinggal, kemudian juga alumni-alumni KIP atau bidik misi, teman-teman alumni KIP dan bidik misi. Kemudian yang ketiga itu beasiswa reguler, kemudian yang ketiga targeted gitu Bang. Targeted ini ada 2 Bang, khusus untuk PNS, Hmm. Polri, dan satu lagi, targeted untuk entrepreneur atau wirausaha gitu. Nah, saya sendiri tuh lulusnya beasiswa jalur entrepreneur gitu. Yang targeted Kalau ya? iya targeted. Jadi, untuk beasiswa itu sendiri, itu masih angkatan pertama tahun 2021 ini, dan seluruh Indonesia itu penerimanya belum sampai 50. Jadi untuk Aceh, untuk targeted kewirausahaan itu saya satu-satunya saat ini gitu ya, Hmm. tahun ini gitu ya, di gelombang kedua. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan kalau teman-teman mau, lanjut beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu ada dalam negeri dan luar negeri gitu.
Sebenarnya kalau untuk berangkat sendiri, itu uangnya lebih dari cukup gitu, bahkan bisa saving, bisa nabung gitu ya. Apalagi kalau kalau keluarga juga insya Allah cukup, tergantung gimana manajemennya lagi. Nah, yang harus disiapkan ada beberapa, yang pertama itu syarat bahasa, Bang. Itu udah nggak bisa ditawar lagi, Ya, bahasa ya. Inggris. Jadi kalau untuk dalam negeri masih bisa TOEFL, TOEFL-nya ITP atau IBT gitu. TOEFL-nya biasanya kalau dalam negeri itu kalau afirmasi itu 500, kalau, luar negeri itu 550 kalau afirmasi gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya luar negeri sih, Bang, saran saya itu memang harus menguasai IELTS namanya. Jadi Berapa IELTS-nya itu skor minimal? 6,5. 6,5 6,5. itu lumayan lumayan 6,5. Jadi kalau untuk syarat-syarat yang lain sih menurut saya standar ya, Bang, ya. Kayak apa namanya, identitas diri, kemudian membuat esai, di mana-mana syarat beasiswa itu sama, baik itu Hmm. LPDP atau beasiswa lainnya itu pasti harus buat esai, nanti setelah studi mau ngapain sih, apa kontribusi untuk negara, apa yang selama ini udah dikerjakan gitu. Jadi tahapannya itu, Bang, yang pertama itu adalah seleksi administrasi yang tadi ya, Ya. KTP, kemudian identitas diri dan lain-lain dan membuat esai, termasuk requirement bahasa tadi. Mhm. Kemudian yang, kedua itu ada namanya SBK, seleksi berbasis komputer. Jadi ini tuh semacam tes potensi akademik, kemudian juga ada tes, wawasan kebangsaan gitu. Hmm. Kalau kita dinyatakan lulus untuk passing grade tertentu gitu ya, setelah lulus, SBK ini, seleksi berbasis komputer, nanti kita akan menghadapi tahap akhir, itu wawancara. Jadi setelah wawancara itu biasanya kalau di tahun saya, itu ada 2 karena kemarin saya beasiswanya jalur entrepreneurship. Yang pertama itu adalah pengusaha, memang benar-benar pengusaha yang ditunjuk oleh kementerian, oleh LPDP, kemudian mereka mewawancari kita, bisnis kita tuh mau gimana, proposal bisnisnya gimana, jelas nggak nanti dampaknya untuk negara gitu kan, memang itu tujuan mereka. Kemudian yang kedua dari, psikolog atau akademisi gitu. Jadi psikolog akademisi ini menilai gitu, apakah esai yang kita buat itu jujur memang dari diri kita yang apa adanya atau mungkin story-nya di-make up, dibuat-buat gitu. Hmm. Jadi, wawancara itu perpaduan antara, eee, akademisi, kemudian dengan pengusaha gitu. Jadi sebenarnya seleksi tersulit itu di wawancara ini, bagaimana kita untuk meyakinkan gitu ya. Meyakinkan ya. Iya, Meyakinkan benar, meyakinkan interviewernya mereka. ya. Iya gitu, Bang. Untuk interviewer-nya bagaimana kita bisa meyakinkan, kalau jalur saya kan, entrepreneurship tuh, Bang. Sebenarnya Ya. ini jalur yang sangat potensial nih kalau untuk teman-teman yang memang mau usaha kopi, jadi petani gitu. Saya kemarin, yang saya ajukan proposal bisnis saya tuh memang pertanian, Bang, hasil bumi gitu loh. Hmm. Jadi produktivitas kopi, cabe, kemudian tebu gitu ya, itu yang saya ajukan gitu. Tapi justru ketika teman-teman dari daerah lain mungkin mereka mengajukan, bidang usaha yang memang udah mapan gitu ya, kayak mereka punya pabrik ini, pabrik itu. Kita kan memang hadir sebagai, pengusaha tani di sini gitu ya, Bang, ya, Ya. sebagai petani. Jadi proposal bisnis saya itu benar-benar memang di bidang pertanian gitu. Jadi teman-teman nanti ketika ada, dari Gayo kalau mereka memang mungkin, ingin untuk melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP ini, saya siap untuk fasilitasi mungkin sharing-sharing gitu, ketika mereka mau persiapan dan lain-lain gitu, Bang. Oke, wait. Jarwati asalnya dari Gayo, Aceh? Saya asalnya asli dari Bendungan Meriah, Bang, putra daerah Ya, sini. oke. Jadi Benar Meriah masuk wilayah Gayo, Provinsi Aceh ya? Yap. Ya, oke. Dan potensi di sana tadi disebutkan 3. Kopi, sayur-sayuran, sama tebu ya? Ya kalau, sebenarnya potensi banyak, maksudnya kan Gayo ini tuh kayak, farm center kan, pusat pertanian di Aceh gitu kan, yang mensuplai biasanya di Aceh-Aceh lain gitu. Hanya saja untuk saya pribadi, saya tuh memang sama suami memang concern-nya ya di 3 komoditas itu, gitu. Iya, 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 iya. Ini menarik. Jadi selain mendirikan lembaga pendidikan ini, First Education Center ini juga sehari-hari bertani bersama suami. Ya sebenarnya bertani iya ikut bertani, cuman lebih banyak mungkin, apa namanya ya, sumbangsi pemikiran lah, karena memang kita udah komitmen sama suami, oke, dia bagian produksinya, saya, sumbang pemikiran untuk manajemennya gitu. Oke, manajemen sama pemasarannya ya. Ya mungkin, sedikit banyak seperti itu. Oke. Jadi di produksi, kemudian
sampai pra manajemen pemasaran itu suami ya yang ngurus ya, dan konsen ketiga produk tadi. Yap. Jadi balik ke cerita beasiswa tadi dan kuliah, tadi disebutkan justru yang tersulit itu tahap interviewnya. Lantas Jarwati bagaimana meyakinkan interviewer ini? Oke, jadi menurut saya, Bang, memang pada saat interview yang pertama harus hilang dari diri kita itu insecurity, jadi ketidakpedean gitu kan. Yang jadi masalah adalah yang kita hadapi itu akademisi kan ya, Ya, ya. psikolog, kemudian pengusaha yang memang mereka ahli gitu kan di bidang, ya kita kan di bisnis plan-nya itu, di rencana bisnis kita yang kita ajukan di beasiswa itu kan ada nanti target pasar siapa, biaya produksinya berapa gitu kan, Ya, semuanya ya. dari hulu sampai ke hilirnya tuh kompleks gitu kan. Hmm. Jadi yang memang harus pertama kali adalah kita pede untuk mempresentasikan apa sih proposal bisnis kita. Kemudian yang kedua, jawab dengan jujur. Kemudian yang ketiga, benar-benar apa yang kita buat itu sesuai dengan fakta di lapangan. Karena ketika kita nanti mungkin, cerita itu diada-adakan supaya terlihat keren gitu kan, itu justru jadi bumerang. Karena biasanya interviewer ini akan menggali sampai dalam banget. Sampai kemarin interviewer-nya itu bawa kalkulator dan dia itu benar-benar menghitung, "Berarti ini, profit margin-nya sekian dong, berarti income kamu sekian dong, gini gini gini." Ya. Banyak seperti itu sih, Bang. Jadi, ya memang seperti yang saya bilang tadi, yang pertama harus pede dulu, yang kedua kemudian, usahakan jawab jujur, kemudian yang ketiga apa adanya, sesuai dengan yang kita tulis gitu. Ya, secara kalau misalnya nggak jujur itu kan interviewernya ada psikolog ya. Iya, Jadi benar, Bang. dari mimik muka, bahasa tubuh, dari penggunaan dan pemakaian bahasa itu kan ketahuan ya. Belum lagi Iya, ada benar, Bang. expertnya yang memang real pengusaha, jadi tahulah ini jawaban sesuai yang dikerjakan atau enggak. Nah, Iya, benar, Bang. dan hasilnya gimana interviewnya hari itu? Hasilnya alhamdulillah, jadi pada awal interview itu kan saya agak-agak merasa, "Aduh nih kita dari daerah nih," gitu kan. Ya. Teman-teman saingannya tuh lulusan UI, lulusan UGM, atau bahkan mungkin kampus luar negeri yang mereka kemudian, ya Hmm. apalagi ambil konsentrasi, ekonomi ya, ekonomi ini istilahnya kedokterannya anak IPS gitu kan ya. Iya, Jadi iya. kemudian setelah saya presentasi, itu ada satu sih yang di luar ekspektasi, ada salah satu pewawancara yang pengusaha dia bilang gini, "Kamu dari Gayo kan? Kamu dari pedalaman gitu. Tapi saya terkejut nih, saya surprise loh, bisnis plan kamu lumayan bagus," gitu. Jadi, Mhm. dari setelah interview sebelum pengumuman sebenarnya sedikit banyak udah merasa pede gitu karena, apa namanya, memang benar-benar sebelum membuat, bisnis plan, kemudian persiapan beasiswa ini tuh memang saya lakukan cukup lama, 1 tahunan lah. Jadi makanya hasilnya ya sesuai dengan ekspektasi. Iya, iya. Itu yang kemudian mengurangi insecure tadi ya. Ya, Iya bener, secara dari pedalaman Aceh, kemudian ini kurang dikenal selain kopinya ya. Eh, iya bener, Bang. Untungnya dikuatkan dengan salah satu pernyataan interviewer tadi itu turut kemudian mengurangi insecure tadi, menambah kepercayaan diri dan semangat ya. Iya bener, Bang, bener. Ya, ya. Itu pelamarnya banyak. Pelamarnya lumayan banyak, Bang. Biasanya sih pelamarnya tuh, sampai kan dia ada gelombang satu, ada gelombang 2. Kalau gelombang satu tahun ini itu sekitar 7 ribuan, 7 ribuan. gelombang 2-nya tuh sekitar 6 ribuan atau, kalau nggak salah saya, dari Instagram LPDP segitu informasinya. Diterima? Untuk spesifiknya, eee, kurang tahu karena yang, diterima itu informasinya semua by email gitu, Bang. Jadi mereka nggak mempublish Oke. nama-nama si Polan yang diterima gitu. Jadi kita dapat informasi hasilnya tuh nanti kita kan LPDP itu kan nanti kita pas melamar tuh bikin akun, Bang. Kayak, Hmm. akun SSCN
tes CPNS gitu. Ya, Cuman bedanya kalau LPDP ini nggak ada dia misalnya hasilnya itu dipublis namanya kayak kalau CPNS kan dipublis nih, yang ranking 1 Sipolan gitu. Kalau LPDP ini informasinya tuh ada di akun kita dan informasi selanjutnya itu lewat email gitu, Bang. ya. Yang pastinya, yang targeted tadi ini gelombang kedua ya. Iya, gelombang kedua, Bang. Gelombang kedua. Jadi gelombang pertama sama kedua total sudah berapa yang penerima Kalau beasiswa ini? Kalau ini kan kita juga nggak tahu pasti jumlahnya, cuman kalau dari grup, itu grup kan kita kemudian, saling koordinasi di Telegram nih, siapa Mhm, sih yang nerima beasiswa gitu. Kalau gelombang satu itu kalau saya nggak salah 8, 8. di Cuman gelombang 8? 2 iya, gelombang satu itu cuma 8, 8 orang. Ya, Gelombang 2 itu gelombang 2 kayaknya lebih banyak karena orang lebih, persiapan gitu. ya. Gelombang 2 itu kalau targeted kewirausahaan itu sekitar, di grup itu ada 30, tapi jumlah spesifiknya kita nggak tahu, bener, nggak tahu. Ya, estimasi 40 ya, atau empat Iya, puluhan paling banyak ya. iya, itu sekitar itulah mungkin kalau untuk seluruh Indonesia gitu. Iya, iya. Ini tadi proposal proposal bisnisnya itu ke pertanian. Dulu kuliahnya pertanian, manajemen atau ekonomi atau apa? Aduh, ini lari sebenarnya, Bang. Jadi kuliahnya itu dulu manajemen, Hah? konsentrasinya ambil MSDM. Kan kalau di kampus Unimed itu ada konsentrasi, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen, keuangan, ada Mhm. sebenarnya manajemen agribisnis, tapi pada saat itu saya mengambil manajemen SDM gitu. Hmm. Cuman kan waktu waktu itu kan, karena saya anak perempuan satu, orang tua langsung nembak tuh, "Udah pulang aja, kerja di kampung aja," gitu. Terus kemudian secara aksidental bingung kan, maksudnya bingung, karena sebenarnya kalau misalnya mau berkembang, kalau di kota, apalagi di Medan tuh kan, kita bisa kerja di perusahaan, karena Ya. dominannya teman-teman tuh kerjanya di perusahaan yang satu alma mater gitu. Hmm. Jadi begitu balik kemari, bingung mau kerja apa gitu. Kalau honor ya sampai sekarang pun sebenarnya ya gajinya maksudnya masih, itu bisa kalau tujuannya untuk mengabdi gitulah. Tapi kalau misalnya mau mencari uang dari bakti atau honor, itu kan bukan tujuan sebenarnya ya, Ya, ya. gitu. Jadi pada saat itu memang, berpikir, "Ini harus gimana nih?" Karena kalau misalnya pun mau ngabdi di lembaga, kayak institusi pemerintah, kita bilang bakti atau honorer gitu kan, itu kan memang harus pada saat itu ada kendaraan, sementara saya nggak punya kendaraan. Jadi mikir pada saat Hmm. itu cari uangnya dulu, punya baru bisa beli kendaraan, baru, kemudian, kalau mau menyalurkan ilmu gitu ya. Jadi akhirnya pada saat itu saya ada salah satu saudara yang dia nawarin, kamu kan bisa bahasa Inggris nih." Kebetulan saya dulu kan speaker, debat bahasa Inggris di Banda Meriah gitu. "Jadi Hmm. kamu kan bisa, bahasa Inggris nih, coba kamu ajarin anak saya privat," gitu. Jadi dari situ Bang, kemudian, tambah satu tambah satu tambah satu, kemudian ada yang bermunculan mereka juara, jadi dari mulut ke mulut, kemudian berdirilah itu Bang, First Education Center ini. Jadi akarnya sebenarnya itu awalnya. Iya, Dari iya. kebingungan dari kebingungan nggak tahu mau ngapain, akhirnya tercetus ide untuk buat lembaga gitu. Jadi kadang bingung ini mendatangkan jalan juga ya. Ah, iya benar benar Finally Bang. berbuah keberkahan ya Jarwati ya. Iya, Itu benar benar dibukakan benar. jalan ya. Nah, jadi Ya tadi kuliah di manajemen. iya Nah, konsentrasi sumber daya manusia. Alumni Universitas Negeri Medan berarti ya, Unimed ya. iya Nah, iya. pas kuliah dulu Jarwati gimana secara perkuliahan dan di luar perkuliahan? Oke, jadi apa namanya, saya itu memang dari SMA tuh aktif. Sebenarnya waktu SMA itu ada tawaran beasiswa ke Jepang, Bang. Nah, dari SMA 1 Bandar tuh. Jadi saya waktu itu ada tawaran beasiswa ke Jepang, tapi kemudian ya lagi-lagi kan tempat kita ini masih kultural ya, anak perempuan tuh jangan jauh-jauh dulu merantau gitu. Akhirnya saya nggak ngambil kan, terus lulus pengiriman ternyata di, eee, Unimed gitu. Hmm. Kemudian kalau dari dulu kan memang aktif, organisasi itu aktif banget dari dulu sampai sekarang gitu. Di luar itu juga saya itu, pernah ikut project-project dosen gitu ya Bang, ikut riset, ikut ikut, konferensi gitu ya kan.
Cuman puncaknya itu adalah waktu kita bikin PKM. PKM itu namanya Program Kreativitas Mahasiswa. Pada saat itu saya bikin tentang usaha bebek petelur. Jadi pada saat itu cair lumayan banyak dari Dikti. Dari, Dikti itu kita dimodalin, itu juga salah satu yang kemudian, bisa jadi prasyarat saya dapat beasiswa, sampai lulus kuliah gitu, Bang. Lumayan Itu aktif waktu kalau pas di S1? iya, Oh, waktu pas S1. S1 itu ya? Iya, Ya, ya. Itu juga jadi modal modal kemudian dalam mengembangkan lembaga pendidikan ini kemudian juga nyambung ke S2 ini tentunya ya. iya iya, Bang, memang Ya ada sedikit basic. sedikit banyaknya adalah hubungannya gitu. Nah, Iya, Bang. dan salah satu kegiatan di luar perkuliahan ya debatnya tetap jalan, debat bahasa Inggrisnya. Dapat Itu bahasa Inggris pasti, Bang, karena bahasa Inggris itu, apa ya, semacam passion yang memang hmm, suka gitu. Malah kalau ditanya sebenarnya lebih dominan ke mana skill-nya, lebih banyak ke bahasa Inggris daripada ilmu ekonominya sebenarnya gitu. tapi dalam prakteknya ya membangun lembaga pendidikan, nah terus bertani kolaborasi dengan suami ya. Iya itu, Bang, Nah, kolaborasi sih. oke. Ya, eh, ada nggak penghargaan-penghargaan yang diterima dulu waktu pas kuliah S1 dengan Pas kuliah sebegitu banyaknya kegiatan baik di kampus dengan di luar kampus? Pas di kampus itu mungkin ya itu tadi, Bang, penghargaan-penghargaan paling cuman sebatas, apa namanya, sebatas mengikutin kompetisi, PKM tadi, kemudian kita dapat dana hibah gitu kan. Hmm, Karena kan kalau misalnya di kampus itu kan lebih ke peningkatan soft skill ya, apalagi, ya, sejak tahun 2006 tuh kan kurikulum blok ya. Jadi memang di situ kita dituntut untuk bisa, menghasilkan sesuatu gitu. Jadi, achievement pencairan dana pemberian, dana dari Dikti, kemudian, hmm, beasiswa itu nggak semuanya dapat gitu, dan pada saat itu tim kita alhamdulillah dapat. Itu salah satu achievement dan sangat membantu secara finansial kalau bagi saya gitu, karena kan ya orang tua saya petani gitu ya, bapak tuh tukang gitu. Jadi itu tuh sangat membantu secara finansial. Jadi dulu modusnya kenapa ikut-ikut perlombaan gitu dan dapat achievement adalah alasannya because I need money, butuh uang juga gitu salah iya, satunya. iya. Lagi-lagi keterbatasan bukan halangan ya. Justru Iya benar, Bang. kekurangan kita itu jadi pemompa semangat, kemudian ikhtiar lebih dengan keterbatasan itu justru bisa jadi kelebihan. Iya benar, Bang. Dan peluang-peluang yang ada itu bisa jadi prestasi kemudian mendatangkan apresiasi dari banyak pihak sekaligus membanggakan orang tua dan keluarga tentu. Nah, terus tadi kembali ke Benar Meriah. Jadi di tengah kebingungan antara mengabdi dengan honorer, nah kemudian versus real life begitu kan, Iya benar. real life dengan honor di bawah UMR jauh tentu ya, bahkan Iya provinsi mungkin kabupaten pun jauh begitu, apalagi kompleks sekali tadi, kendalanya nggak ada motor, mesti saving dulu, akhirnya ngajarlah privat ya, dari satu ke dua, terus promosi dari mulut ke mulut, kemudian berkembang ini. Nah, jadi iya benar. eh, dalam perkembangannya seperti apa, Jarwati? Oke, perkembangan pertama dari sisi alumni ya, Bang, ya, dari Iya, sisi iya, siswanya dulu gitu. iya, iya. Awal banget murid saya cuma satu, kemudian tambah privat 2 3 4 5. Setelah itu kan makin berkembang nih jadi lima Nah, belas gitu ya. Setelah 15 saya beraniin buat untuk buka di rumah. Jadi ya, waktu itu kebetulan ada satu ruangan kosong ukuran 4x3 bekas kamar di oke, rumah nenek sebentar. saya itu. Sorry Dikat. Itu pas 15 itu tahun berapa? Nah, pas 1, 2, 3, 4, Lima 5 tahun berapa? 2011. Oke. Karena kan balik balik ke Bandar Meriah itu bulan Agustus kalau nggak salah di 2010 kan bulan Hmm. 4 wisuda,
kemudian sempat stay di sana, 2 bulan, setelah itu baru balik ke Bandar Meriah gitu. Jadi Ya. 2011 itu muridnya, masih 15-an gitu kan ya. Hmm. Kemudian, setelah itu baru mulai muncul Bang, maksudnya mulai muncul nama-nama mereka siswanya itu ikut lomba gitu. Jadi ke lomba kemudian mereka menang gitu kan, Menang. misalnya kayak ya, pidato bahasa Inggris gitu kan, debat bahasa Inggris gitu. Jadi selalu muncul gitu. Dari situ kan kemudian, apa namanya, mouth to mouth gitu kan, mulut ke Ya, mulut, ya. "Oh di sana les, di sini," gitu. Jadi akhirnya nambah dan sekarang itu alumninya udah, sekitar 2000-an lebih gitu. Dua Dan, ribu. ya 2000-an lebih dari pertama gitu. Dua Dan ribuan. Ini ya di 2000 mana? Eh, bikin lembaga ini di mana? Di Bener Meriah. di Pondok Baru Bang, di Di Bandar Pondok Meriah di Baru Pondok ya. Baru. Pondok Baru Ya. ini lingkungan padat di area perkotaan itu seperti apa? Saya sekarang sih bisa dibilang di pusat kota di Pondok Baru, Oke. karena itu sekitar 100 meter lah Hmm. dari, SMP 1 Bandar. Nah Hmm. kemudian Bang, yang mungkin jadi, apa namanya, booming lagi, ada beberapa siswa dari lembaga les yang bisa difasilitasi untuk exchange student ke beberapa negara, gitu Wah, Bang. ini Ya, yang jadi capaian luar biasa ya. iya, sampai saat ini tuh banyak yang exchange student, bahkan, apa namanya, 2019 itu terakhir saya masih sempat mengantar mereka, ke Malaysia di AFU waktu itu, Asia Pacific University, mereka, ikut Sih. pertukaran pemuda gitu. Hmm. Banyak gitu loh, dan ini di bulan 2 ini alhamdulillah ada satu alumni kami lagi lulus beasiswa di Seoul National University di Korea. Bulan 2 dia akan berangkat ini nanti, Ya. gitu. Jadi achievement mereka, pencapaian mereka baik di kompetisi tingkat, eee, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, itu mungkin yang jadi salah satu power dari lembaga itu masih tetap survive. Dan di tahun 2015 saya memutuskan karena lembaga ini semakin berkembang, namun, banyak kalangan yang mereka mempunyai keterbatasan, nggak bisa menikmatin les bahasa Inggris gitu. Jadi saya memutuskan sejak 2015 itu kita kasih free, gratis untuk anak yatim dan nggak mampu. Jadi nggak ada alasan untuk mereka yang, mampu silakan subsidi silang, yang mampu mereka bayar, yang mereka nggak mampu mereka free gitu. Jadi, materi-materi, bahan fotokopi dan lain-lain itu semacam subsidi silang gitu. Jadi yang nggak mampu mensubsidi yang mampu mensubsidi yang nggak mampu gitu, Bang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini, banyak yang mereka yatim dan nggak mampu terbantu dengan lembaga kita gitu. Yang mampu ya tetap mereka harus, bayar gitu. Itu mungkin yang jadi salah satu power kenapa sampai saat ini Allah juga masih ngasih izin lembaga ini masih survive dan siswanya saat ini siswa aktifnya aja tuh sekitar 150 dan Ya. pengajarnya tunggal, saya sendiri. Sendiri. Iya, Sendiri mengajar dengan alumni 2000-an dari iya. mengurus dari A sampai Z ya. Iya bener, tapi kita sekarang Bang, karena zaman udah canggih, jadi kita punya, belajar online juga dan, siswa kita tuh nggak cuman dari siswa SD, SMP, SMA, tapi pada tahun 2019 itu kita juga yang ngajarin pre-departure-nya salah satu BRIMOB yang dia kemudian, pengiriman pasukan PBB. Gitu. Hmm. Jadi siswa kita tuh banyak ada yang bahkan ada Pak Camat Bandar tuh juga pernah, gitu kan. Jadi mereka gabung sama siswa SMA gitu. Jadi banyak Bang dinamis kok. Sekarang kita punya remote class, punya kelas jarak jauh, isinya ada mahasiswa kedokteran, ada mahasiswa ekonomi ada yang di Jawa, ada yang di Aceh gitu. Ya. Apalagi dengan situasi pandemi ini tentu mesti adapt ya dengan Iya benar. teknologi dan ini justru makin memudahkan. Nah, dari sisi keamanan juga ya paling aman, nggak ada pilihan saat ini. Nah, Iya benar benar. jadi sebelum 2019 itu ini dikuatkan dari mulut ke mulut. Nah, mulai pertukaran pelajar, pemuda ke luar negeri itu ini makin menguatkan lembaga ini. Dan tadi Iya yang luar biasanya itu subsidi silang, yatim piatu, dan doa apa juga ditampung di sini. Ini mulia sekali dan ini juga kemudian makin memudahkan, membesarkan, memberkahkan lembaga ini. Nah, iya benar. karena tidak semua lembaga bisa seperti ini memberikan gratis sesuatu yang berarti
yang belum tentu semua orang bisa mengakses dan menikmati fasilitas seperti ini. Nah, balik ke saya kuliah tadi. Jadi dipaksa kembali ke Benar Meriah. Nah, kenapa sampai mesti dipaksa ke Benar Meriah balik dan nggak bertahan di Medan? Tadi kan alasannya satu-satunya anak perempuan. Apa waktu itu sudah dijodohkan, mau dikawinkan seperti apa? Enggak Bang, pada saat itu enggak dijodohkan sih sebenarnya. Karena pada saat itu memang nggak tahu ya, tapi pada saat itu memang mungkin orang tua nggak ingin kalau anaknya kerjanya jauh-jauh, karena mungkin Ya, kekhawatiran nanti siapa yang ngurus. Kan kita kulturnya masih gitu kan ya, anak perempuan itu tanggung jawabnya lebih besar kalau untuk urusan merawat orang iya, iya, tua, orang sakit, itu lebih besar gitu. Kalau masalah dijodohkan mah enggak Bang. enggak ya? Karena pada saat itu sebenarnya iya, saya salah satu alasan, untuk bertahan di sana tuh karena mungkin ya punya temen cowok gitu ya, dekat di sana gitu. Tapi begitu balik di sini, saya justru bersyukur gitu. Kenapa? Karena, saya tuh ketemu dengan laki-laki yang memang men-support saya, sangat luar biasa gitu. Jadi salah satu alasan kenapa saat ini saya bisa sampai di posisi ini itu karena suami. Karena, 2017 itu saya lulus salah satu forum PBB, Hmm? eee, yang diikuti oleh lebih dari seratusan negara gitu ya. Pada saat itu saya galau mau berangkat enggak gitu. Tapi kata suami dia bilang gini, "Ya udah, kapan lagi kamu bisa?" Gitu.